Sahabat Fresh Juice yang terkasih, salam jumpa dalam renungan harian hari ini, edisi hari Sabtu, tanggal 19 November 2022. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, pasal 20 ayat 27 sampai 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepadanya, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, salam jumpa untuk kita semua dan selamat berakhir pekan. Di antara kita pasti pernah ya datang untuk berkunjung atau beribadah di tempat duka. Atau bahkan di antara kita pernah sering diminta untuk memimpin doa dalam perayaan duka. Nah, sadar atau tidak, dalam kesempatan berdoa, tidak jarang saya mendengarkan ungkapan kalimat ini. Hidup hanyalah diubah dan bukan dilenyapkan. Ya, mengawali bulan November ini kita diingatkan tentang iman kepercayaan kita terhadap persekutuan para kudus. Selanjutnya juga kita diingatkan tentang arwah semua umat beriman yang senantiasa dalam kepercayaan kita perlu juga mendoakan mereka. Hidup memang bukan dilenyapkan. Hidup hanyalah diubah untuk menerima kehidupan baru di surga. Hari ini, orang-orang Saduki dalam Injil mempertanyakan kepada Yesus perihal kebangkitan itu, tentang status sosial perkawinan yang dialami oleh 7 bersaudara. Orang-orang Saduki berpikir bahwa kehidupan di dunia semata-mata akan dilanjutkan begitu saja di surga, seakan-akan hidup selanjutnya hanyalah masalah perpindahan tempat saja. Seakan-akan hidup yang baru, yang menjadi buah dari kebangkitan, bukanlah sesuatu yang istimewa, bukanlah sesuatu yang diharapkan. Tetapi sabda Yesus hari ini sungguh memberikan pengharapan baru akan hidup yang baru yang kelak dianugerahkan kepada semua umat beriman,
Yesus bersabda, "Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah." Sahabatku yang baik, ganjaran indah dan istimewa kita terima berkat iman kita kepada Kristus. Tentu, ini bukanlah sebuah omong kosong belaka atau hanya untuk mengisi status sosial saja supaya kelihatan saya ini beragama. Tetapi ketika mati bersama Kristus, kita akan menjadi sama dengan malaikat-malaikat, dan lebih istimewa lagi, kita menjadi anak-anak Allah. Dan memang sejak awal kita juga adalah anak-anak Allah berkat anugerah sakramen baptis yang kita terima. Menjadi malaikat berarti memandang Allah, memuji, melayani, dan menyembah Dia. Menjadi anak Allah berarti memohon rahmat Tuhan bagi manusia yang masih bersiara di dunia. Itulah gereja yang berjaya. Kebangkitan secara rasional memang tidak masuk akal, karena benar, mana mungkin orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali. Namun dalam iman akan kebangkitan yang kita imani, kita mengerti bahwa kebangkitan tidak dipandang seperti pemahaman orang Saduki yang ingin memandang kebangkitan hanya sebatas akal budi saja. Kita mengimani Allah yang adalah Allah orang-orang hidup dan bukan Allah orang-orang mati. Itu artinya di dalam iman kepercayaan kita kepada Allah, Allah akan memberikan kehidupan sebagaimana Dia yang kita imani adalah hidup. Sahabatku yang baik, sabda Yesus itu juga hari ini mengingatkan bahwa kita hanyalah ciptaan dari Allah. Kita hanyalah bagian kecil dari Allah itu. Dan memang tidak mudah sebagai ciptaan memahami kemahakuasaan Allah itu. Karena itu menjadi tugas kita hari ini yang masih bersiara di dunia ini saat ini adalah bagaimana kita bisa setia kepada Allah. Sebagaimana malaikat-malaikat setia melayani Allah di surga, demikianlah kita di dunia sebagai anak-anak Allah hendaknya setia kepada Dia agar kelak boleh mendapat bagian dalam hidup abadi di surga. Setia bukan berarti hanya berdiam diri, tetapi tetap berkarya meski diterpa pencobaan. Seperti kata Santa Teresia dari Avila, mereka yang berjalan paling dekat dengan Kristus adalah mereka yang bertahan terhadap pencobaan terbesar. Amin.